Nah, jadi kan di dalam kata Ibrani itu adalah elah ya. Di dalam kata Islam itu adalah ilahun. Ilahun itu adalah lafal Allah yang dimakrifatkan ke dalam al, yaitu alif dan lam. Nah, di dalam kata alif dan lam itu adalah Allah yang memang yang sangat diagungkan, yang patut disembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania. Dan kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan dari sahabat IMP ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe IMP Entertainment News Channel. Terima kasih. Ya, di sini banyak sekali ya yang bertanya tentang siapa yang memberi nama Sang Pencipta itu dengan sebutan Allah. Nah, sebenarnya ada di dalam kitab Al-Kalam Fisabilillah. Kitab tersebut sangat jarang ditemui di dunia ini karena ada pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang mengarang kitab Al-Kalam Fisabilillah itu adalah malaikat kalam, dan kitab tersebut diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk bisa mendapatkan penjelasan tentang kata nama Allah, karena di dalam lafal Allah adalah isim yang disebut dengan isim alam untuk zat Allah yang berasal dari kata ilahun. Nah, dari kata ilahun itu bisa kita simpulkan bahwa ilahun itu adalah Sang Pencipta, Sang Maha Agung, yang berarti ilahun itu adalah Allah. Tetapi Allah itu tidak dikatakan bahwa Allah itu adalah makhluk. Karena di dalam kitab Al-Kalam Fisabilillah bahwa Allah itu bukan makhluk, tetapi Allah itu adalah zat atau isim alam yang memang bisa menciptakan seluruh alam semesta dan menciptakan malaikat beserta makhluk-makhluk lainnya. Nah, di sini bahwa Allah dinamai dengan yang namanya fi al-ma'budi bihaqi, bahwa dalam kata tersebut Allah itu dikategorikan tidak ada yang bisa menciptakan selain Allah, dan Allah tidak ada penciptanya. Nah, di sini bakal banyak sekali kontroversi tentang penamaan yang disebut dengan nama Allah. Karena Allah itu khusus untuk seluruh umat muslim, bahwa Allah itu adalah yang patut disembah, yang patut kita memohon pertolongan kepadanya, dan tidak ada lagi Allah selain Allah. Nah, jadi kan di dalam kata Ibrani itu adalah elah ya. Di dalam kata Islam itu adalah ilahun. Ilahun itu adalah lafal Allah yang dimakrifatkan ke dalam al, yaitu alif dan lam. Nah, di dalam kata alif dan lam itu adalah Allah yang memang yang sangat diagungkan, yang patut disembah. Dan yang tadi saya sebutkan dengan yang namanya fi alam ma'budi bihaqi itu adalah Ismul Azam. Nah, Ismul Azam itu yang seperti apa? Ismul Azam itu ada salah satunya di dalam Asmaul Husna. Dan di dalam Asmaul Husna kalau kita bisa menerjemahkan arti di dalamnya, itu terkandung nama Allah. Walaupun nama Allah itu hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ada sebutan kata lain selain dari kata Allah. Yang tadi saya sebutkan, satu, ilahun. Dua, fi amal bu'di bihaqi. Tiga, Ismul Azam. Nah, di dalam tiga kata itu semuanya adalah zat Allah, di mana zat Allah itu bisa kita rasakan dan bisa dirasakan oleh seluruh umat muslim di dunia ini. Nah, lalu kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada di mana? Sebenarnya Allah itu mempunyai kerajaan. Tercantum juga di dalam hadis qudsi ya, bahwa Allah mempunyai kerajaan yang dimana kerajaan tersebut yang disebut dengan alam malakut dan alam jabarut. Nah, alam malakut itu adalah alam pengenalan pertama yang ada di langit ketujuh. Dengan alam jabarut itu ada di atas satu tingkatnya dari malakut. Terus, kalau misalkan alam jabarut ada di atas alam malakut, bukankah langit itu hanya sampai langit ketujuh? Jawabannya adalah alam jabarut di atas lebih tinggi daripada alam malakut. Alam jabarut yang disebut dengan arsy pakullah bil kafa al-hudsi, bahwa
Alam Jabarut itu adalah alam yang lebih tinggi, tidak bisa dimasuki oleh sembarang makhluk. Karena itu adalah kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana yang bisa masuk ke dalam alam Jabarut itu hanya satu, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan makhluk pertama yang Allah ciptakan yang disebut dengan malaikat kalam itu hanya bisa masuk dan tinggal di alam malakut. Yang menjaga alam malakut itu, walaupun itu kerajaan Allah, tetapi ada yang menjaga. Yang menjaganya itu adalah makhluk yang Allah ciptakan pertama, yaitu Al-Kalam. Tugasnya malaikat kalam itu apa? Tugasnya mencatat takdir semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, baik dari manusia, hewan, tumbuhan, dan juga seluruh alam semesta yang ada di muka bumi ini. Malaikat Al-Kalam itu sangat penting dalam kehidupan kita, karena malaikat Al-Kalam itu akan mengunjungi kita di setiap malam Jumat. Dan di saat kita tertidur lelap, malaikat kalam akan menuliskan takdir kita dari mulai 1 jam ke depan sampai hari kiamat. Allah menciptakan malaikat kalam sesuai yang disebutkan di dalam kitab Al-Kalam Fisabilillah, bahwa kalam yang sangat penting di muka bumi ini adalah malaikat yang satu, yaitu malaikat kalam yang disebut dengan malaikat kalamullah az-zihad. Nah, malaikat tersebut selalu datang dan hadir di waktu yang bersamaan. Walaupun malaikat itu hanya satu, tetapi bisa mengunjungi seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini di setiap malam Jumat di waktu kita terlelap tidur. Nah, makanya dari itu, agar kita bisa dituliskan takdir baik oleh malaikat, di situ kita saat mau tidur itu harus menjaga wudhu. Dan kita juga senantiasa sebelum tidur itu harus membaca doa dulu sebelum tidur. Dan di situ sebelum kita terlelap tidur itu harus terus berzikrullah. Jangan sampai ada kekosongan di dalam hati. Karena kalau kita ada kekosongan di dalam hati, akhirnya sebelum tidur itu kita bisa membayangkan hal-hal yang buruk atau hal-hal yang kotor. Nauzubillahi min dzalik. Karena di saat nanti malaikat kalam datang, kalau misalkan kita dalam keadaan terjaga wudunya, terjaga zikrullahnya, baca doa sebelum tidur, insya Allah kita akan menemui takdir baik di kemudian hari. Tetapi kalau misalkan sebelum tidur kita itu mempunyai pikiran yang kotor, atau maaf, misalkan menghayal sesuatu yang dilarang oleh Allah ya, itu dijamin bahwa malaikat kalam akan mencatatkan takdir buruk untuk kita ke depannya. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu menjaga aturan dan larangan dari Allah ya. Nah, di sini setiap manusia itu bisa kenal dengan Allah. Tapi dalam arti kata di dalam hadis qudsi yang disebut dengan wal kafa al salatun bihaqi, bahwa kita harus menjaga salat kita harus melaksanakan salat dengan baik, karena dengan kita menjaga salat kita, insya Allah kita akan diberikan kebahagiaan, keselamatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam pengenalan kita kepada Allah, salah satunya dengan tadi kita harus menjaga salat dengan baik. Tetapi banyak juga orang yang bertanya-tanya, bagaimana kita kenal dengan Allahnya, tetapi dengan wujudnya saja kita tidak tahu. Sebenarnya sangat simpel. Kalau kita ingin kenal dengan Allah, sedangkan wujudnya tidak tahu, untuk apa kita salat? Untuk apa kita melaksanakan sedekah? Untuk apa kita melaksanakan tahajud? Untuk apa juga kita melaksanakan hubungan baik bersama manusia yang disebut dengan hablum minanas. Nah, justru Allah itu ada. Allah itu wujud. Ada di dalam zat Allah dan juga ada di dalam sifat-sifat Allah yang disebut dengan wujud. Seperti wujud, qidam, baqo, itu semuanya ada, akan tercantum ya. Nah, kita harus percaya kepada Allah. Karena kita di saat sholat, itu Allah ada. Ada di mana? Ada di dalam kolbu kita. Kalau kita benar-benar menjaga salat kita, kita akan merasakan bahwa Allah itu ada. Dan kita juga harus percaya di saat selesai salat kita berdoa kepada Allah, dan di situ tidak lama kemudian Allah mengabulkan keinginan kita. Disitulah kita yakin dan kita percaya bahwa Allah itu ada. Wujudnya Allah seperti apa? Wujudnya Allah itu adalah di saat kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, Allah ijabah. Nah, itu wujudnya Allah.
Nah, jadi gini, walaupun kita tidak mengetahui adanya Allah di mana, tetapi Allah mengetahui apapun yang kita perbuat setiap detik, setiap menit, setiap jam, dan setiap saat. Nah, jadi di sini kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita takut kepada Allah, di situ kita akan bisa salah satunya mendapatkan ma'rifat di dalam diri. Ma'rifat itu bukan berarti kita harus sholat dilihat oleh orang, bukan berarti kita harus berbuat baik terlihat oleh orang, tetapi ma'rifat yang sesungguhnya itu adalah pengenalan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan hal kebaikan yang ada di dalam hati. Karena untuk bisa kita bermakrifat itu bukan sholat, bukan sedekah, bukan ngaji, bukan yang paham ilmu yang bisa makrifat itu. Justru kemakrifatan yang akan datang kepada seseorang itu adalah orang yang tidak bisa ngaji, tetapi bisanya ngaji diri. Karena gini, makrifat itu bukan ilmu hikmah. Makrifat itu juga bukan akhlakul karimah. Tapi makrifat itu adalah yang tumbuh di dalam diri sesuai yang Allah berikan kepada orang yang dikehendak. Makanya untuk semua orang di muka bumi ini, jangan sok alim, jangan sok suci, jangan merasa diri kita benar. Karena percuma kita mau pintar ngaji, kita mau rajin sholat, kita mau rajin sedekah, tapi kalau tahapan pengenalan diri kepada Allah dengan menggunakan kebaikan yang ada di dalam qalbu, itu tidak akan bisa disebut dengan ma'rifat. Jadi kuncinya adalah likafa asyatul insyani mil qalbu. Tetap jaga qalbu kita. Bolehlah kita berbicara kasar gitu kan kepada orang, bolehlah kita berbicara ceplas-ceplos kepada orang, tapi tolong jaga qalbu kita, jaga keimanan kita. Qalbu kita sebenarnya sangat dekat dengan Allah, dan Allah itu mendengar apa yang dibicarakan oleh qalbu, bukan apa yang dibicarakan oleh mulut. Walaupun sesungguhnya kita harus bisa menjaga lisan kita kepada sesama, itu penting, itu wajib. Tetapi yang lebih wajib lagi itu adalah qalbu. Banyak loh qalbu itu yang merasakan panas. Panasnya qalbu kita itu karena memang secara lahiriahnya kita selalu buruk kepada siapapun. Tapi sedikit qalbu kita yang merasakan adem. Karena di zaman sekarang sedikit juga orang yang berbuat baik sesuai dengan qalbunya. Selain dari yang tadi saya sampaikan untuk mencapai makrifat, ada juga yang perlu kita lalui, yaitu kita harus apa adanya. Kita dilahirkan ke alam dunia ini untuk bisa mendapatkan semua kebahagiaan dan juga ilmu-ilmu yang kita pelajari. Tetapi di sini untuk kita bisa mencapai makrifat itu ada satu yang sangat penting untuk kita lakukan, yaitu di dalam keseharian kita. Keseharian kita yang sangat berpengaruh gitu kan, karena kita kan keseharian bercengkrama dengan orang-orang gitu kan. Di situ kadang orang salah menilai kita, tetapi disitulah hidup kita yang apa adanya harus kita lakonin. Apa adanya itu apa yang pernah saya bahas sebelum-sebelumnya ya, harus punya sifat masa bodoh. Terus jangan pernah jelek kepada orang lain, jangan pernah memandang sebelah mata kepada orang lain. Karena gini, kita hidup di muka bumi ini, kita fokus aja ke diri kita sayangi diri kita, dan kita pun fokus kepada pengenalan diri kita kepada Allah. Sekarang gini, saya udah usia 34 tahun gitu kan. Terus sahabat IMP juga mungkin ada yang masih muda, ada yang usianya sudah lanjut tua gitu kan. Di sini kita perlu sekali untuk bisa mengendalikan diri kita. Kita tuh sebenarnya yang sangat penting dijalani untuk bisa makrifat itu adalah tutup kedua mata, tutup kedua telinga.
Karena dengan kita bisa menutup kedua mata dan kedua telinga, insya Allah di situ kita akan bisa melakukan aktivitas apa adanya dan mengenalkan diri kita kepada Allah dengan bersih tanpa beban. Karena kalau kita menutup mata, menutup telinga, di situ kita tidak akan melihat kejelekan siapapun dan kita tidak akan mendengarkan omongan-omongan apapun dari sesama makhluknya. Jadi di situ kita hanya fokus Allah, Allah, dan Allah. Dengan hidup kita apa adanya, kita harus bisa mencontoh dari siapa? Dari Nabi Muhammad SAW. Bahwa Nabi Muhammad itu tidak neko-neko. Beliau itu apa adanya, menjalankan sesuai aturan dan hakikat dari Allah. Walaupun kita sebagai manusia tidak akan mungkin bisa seperti Rasulullah, tetapi di sini kita bisa mencontoh dari nabi-nabi lainnya. Karena sebelum adanya Rasulullah SAW, itu Allah ciptakan dulu nabi-nabi, yang dimana nabi-nabi itu benar-benar mempunyai ilmu-ilmu yang bisa kita pelajari walaupun kita orang awam. Ilmu-ilmu yang dipelajari oleh para nabi itu bisa juga dipelajari oleh kita. Tentang ilmu apa? Ilmu solehnya, terus ilmu kebaikannya, dan juga ilmu kebijakannya. Tapi di sini kalau kita mencontoh kepada Rasulullah SAW, itu kita tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena Rasulullah SAW itu adalah kekasih Allah yang paling Allah sayangi dan Allah cintai. Ujiannya sangat berat. Sedangkan manusia zaman sekarang itu tidak bisa dikasih ujian. Merasa dirinya itu benar. Dengan ujian yang ada itu pasti selalu seuzon kepada Allah. Padahal kita harus mencontoh ke belakang para nabi, salah satunya Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam. Ujiannya berat, tetapi dia bisa lalui. Walaupun ada ujian, tetapi dia bisa belajar tentang kesolehan, kebijakan, dan kebaikan, juga keikhlasannya. Nah, disitulah kita harus bisa belajar mencontoh dari para nabi, dan kita harus berpedoman kepada Rasulullah SAW. Nah, sahabat IMP, jadi cukup sekian ya untuk pembahasan kali ini. Insya Allah kedepannya saya akan membahas tema yang lainnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.